Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, welcome to Altas Podcast. Ngopi yuk, ngobrol happy bareng Santriwati. Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Nurul Fatihatil Ilmi, panggil aja Miss Ilmi. Nama aku Fania Zara, panggil aja Miss Fania. Kami dari kelas 12 Pondok Pesantren Al-Multazam 1. Pertama-tama gimana kalau kita tanya-tanya kabar dulu? Miss Fania, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Puasa kan hari ini? Pasti dong, pasti puasa. Tapi masih tetap semangat kan? Harus Kak. Kan nggak ada alasan buat malas-malasan meskipun bulan Ramadan. Benar sekali. Kalau Miss Rimi sendiri gimana? Alhamdulillah aku tetap sehat dan selalu ceria. Tetap semangat kan Miss? Tetap semangat ya walaupun di tengah bulan Ramadan dan kita sedang berpuasa harus tetap produktif ya Miss Fania. Iya bener banget. Miss Ilmi, kan Miss Ilmi udah kelas 12 kan ya? Benar sekali. Terus juga pasti kalau sekarang kelas 12, berarti sekarang edisi Ramadan terakhir di pondok ya Miss? Benar sekali, iya benar sekali Miss Fania. Gimana nih Miss perasaannya Miss Ilmi? Kan sekarang edisi Ramadan terakhir di pondok pesantren. Gimana nih Miss? Rasanya sih aku seneng banget ya, dan aku anggap Ramadan kali ini tuh spesial banget gitu Miss. Ya mungkin ada sedihnya ya, soalnya kan mau meninggalkan pondok pesantren ya Miss. Berpisah sama teman-teman juga berpisah ya, sama Miss? teman-teman aku juga. Jadi kayaknya Ramadan ini spesial banget menurut aku. Soalnya ya Ramadan terakhir Miss, bakalan kangen banget gitu, mulai dari buka bersama sama teman-teman, terus ngantri. Kalau mau kita buka itu harus lari-lari dulu, mau ambil sahur harus lari-lari dulu biar Ambil kebagian takjil, ya. iya, Iya bener gitu. banget. Ambil takjil juga. Masih bakalan kangen banget. Terus target aku buat Ramadan kali ini sih, aku lebih berbanyak beribadah ya Miss. Soalnya kan kalau kita di pondok itu ibadahnya lebih tertata gitu ya. Teratur juga kan. Bener sekali. Terus nggak Lebih males semangat, juga. iya, soalnya kan teman-teman juga Iya, jelasnya iya kan bener ya banget. gitu. Kalau Miss Fania sendiri kan Miss Fania juga kelas 12 ya. Iya bener banget. Bener banget. Kita kan sama ya Miss kelas Iya. 12. Gimana Miss pesan-kesannya buat Ramadan terakhir di sini? Di Yang pondok pasti, pesantren. iya, yang pasti sedih ya Miss. Senangnya Kenapa itu Miss sedih? Kalau presentasi senang sama sedihnya tuh banyak kan sedihnya. Soalnya kan habis ini kan kita pastinya berpisah Ya sama bener banget sih. teman-teman. Terus momen yang kayak gini tuh cuma ada di pondok, Ya nggak bener mungkin banget ada di sih. rumah. Kan nggak mungkin kalau kita di rumah ngantri sama orang tua itu nggak mungkin. Lari-lari ambil takjil nggak mungkin. Terus pokoknya kalau di rumah itu nggak mungkin, yang kita lakukan di sini nggak mungkin kan di Beda rumah. banget gitu ya Miss. Iya, kalau puasanya sih sebenarnya biasa. Cuma yang paling enak banget tuh kayak momen-momennya sama Iya. teman-teman gitu aja Momen sih. antri bareng gitu Iya, ya. bener banget. Senengnya apa Miss? Mau jadi alumni gitu ya Miss Iya, ya, mau jadi seneng, mahasiswa ya, seneng seneng banget ya banget. gitu ya sih Miss. Sebentar Miss, dari tadi kok kita bicara puasa, terus bicara apa? Sebenarnya ini tuh acara apa sih Miss? Iya, Miss Ilmi. Jadi ini tuh acara podcast Altas. Podcast Altas itu kalau Miss Ilmi tahu ya, podcast ini tuh membahas tentang Seluk-Beluk Al-Multazam, membahas tentang Masyai Al-Multazam, terus membahas tentang santri Al-Multazam yang pasti. Pokoknya all about Al-Multazam. All about Al-Multazam Iya, gitu ya bener Miss banget. ya. Terus hari ini kita mau membahas tentang apa nih Miss? Kan ini berhubung podcast perdana kita, jadi kita bahas yang ringan-ringan dulu ya kayaknya, Oke oke Miss. oke. Kita saling sharing juga Hah? pengetahuan kita tentang apa sih Al-Multazam itu. Apa sih Al-Multazam? Bener banget Iya, aku. uh, Iya ya, boleh mungkin boleh boleh. viewers yang di rumah jarang yang tahu tentang Al-Multazam yang mendalamnya itu Iya gimana. ya, boleh boleh. Ya, sebelum itu aku punya challenge nih buat Miss Yumil. Challenge boleh Iya, Miss Fania sudah kasih challenge aja, iya bikin aku dong. takut Biar ini. percakapan kita itu lebih tertata gitu Iya kan. Kita mungkin lagi mungkin. mau bahas seluk-beluk Oke oke, Multazam. aku Jadi, ambil challenge itu. oke Miss. Jadi Apa itu Miss challenge-nya? challenge kita kali ini tuh ya pasti all about Al-Multazam Iya ya. ya, Tapi soal ada about tapi ada Al-Multazam. syaratnya Miss. Apa-apa? Challenge kita kali ini tuh temanya tuh mengapa padahal. Mengapa dan padahal, menarik Iya, sekali. iya Seperti bener apa banget. itu Miss? Jadi nanti itu contohnya kayak gini. Mengapa Miss Ilmi pakai baju warna merah? Baju warna merah. Iya, padahal masih banyak kan warna yang lain. Aduh, kalau gitu ya gimana ya Miss Kan ya? semuanya pasti punya Ya alasan. mungkin Iya mungkin bener gitu sih banget. ya.
Bisa dimulai Miss Ilmi? Oke. Oke. Pertanyaan yang pertama buat Miss Ilmi. Miss Ilmi, mengapa memilih Pondok Pesantren Al Multazam? Padahal kan masih banyak pondok pesantren di Kota Mojokerto ini. Boleh dijawab? Oke. Mengapa memilih Pondok Pesantren Al Multazam ya? Jadi sebenarnya dulu itu Miss, waktu aku habis lulus dari MI, aku memang kan berniat buat melanjutkan pendidikan di pondok pesantren. Awalnya dulu aku sudah banyak survei-survei ke berbagai pondok ya, mungkin udah takdirnya ya Miss ya di pondok ini. Misalnya itu aku sudah sempet Miss mau daftar ke pondok pesantren lain. Terus nggak taunya itu aku tuh ini ada dapat brosur di Al Multazam. Terus kan berhubung deket rumah juga ya Miss ya, akhirnya aku baca-baca brosurnya itu ya aku agak Menarik. menarik sekali Minat gitu ya juga. Miss. Iya, terus yang bikin aku lebih menarik itu Miss, Al Multazam itu terkenal dengan bilingualnya Oh gitu iya, Miss, bener yang pakai banget. bahasa ya sebenarnya tuh aku takut gimana ya kalau kita Nggak pakai, terbiasa iya juga kan aku kan setiap juga hari orang kan desa gitu pakai ya. bahasa Jawa ya Bener Miss Ilmi. sekali, bener Terus sekali. di situ kan tertera pakai Cuma bahasa aku Arab dan tertarik bahasa banget Inggris. gimana ya rasanya gitu. Akhirnya oke lah aku coba ini daftar ke sini ngisi formulir. Terus dulu juga ada tesnya juga ya Miss. Terus aku waktu tes itu bener banget itu santri-santri mbak-mbak santrinya itu memang sama temennya pakai bahasa aku tuh nggak paham gitu ya Miss ya. Akhirnya aku lebih tertarik lagi. Oke lah alhamdulillahnya aku keterima, masuk lah akhirnya aku ambil, ya udah aku masuk di sini dan alhamdulillahnya bener banget gitu sebuah takdir yang luar biasa aku berada di Al Multazam ini Miss. Selain itu ya Miss, aku boleh ceritain ya, pondok pesantren Al Multazam sama rumahku tuh deket banget Miss, cuma Oh, 15 menit. Iya 15 deket ya menit. Miss 15 Jaraknya menit. tuh deket banget. Jadi lebih efisiensi waktu banget. Mungkin kalau aku ada kebutuhan mendadak gitu ya Miss. Jadi nggak perlu repot-repot keluarga aku buat Nganter apa ya, iya nganter jauh-jauh. jauh-jauh. Terus Bener transportasinya sekali. juga kan cukup sepeda motor atau Heeh. roda empat ya Miss. Nggak harus yang jalur udara atau Atau jalur jalur laut laut. ya Miss Iya, ya. bener banget. Pakai sepeda ontel mungkin bisa ya. Heeh. Bisa mungkin ya. Iya, iya, Gitu iya. aja sih Miss. Next, pertanyaan kedua Miss Oke Ilmi. oke oke. Apa ini apa ini? Pertanyaan kedua ini masih seputar pertanyaan yang pertama tadi. Kan Miss Ilmi bilang kalau dari sini ke rumah itu cuma 15 menit. Pertanyaannya itu mengapa Miss Ilmi memilih jarak yang lebih dekat dengan rumah? Padahal kan biasanya kalau santri tuh lebih milih yang jauh dari rumah. Kayaknya kalau misalnya dari Jawa Timur nih monoknya ke Kalimantan atau dari Kalimantan monoknya ke Jawa Timur gitu. Kenapa kok Miss Ilmi memilih pondok pesantren yang dekat dengan rumah? Apa karena biar bisa pulang terus? Enggak kan Miss ya? Enggak sih ya Miss ya. Ya mungkin itu ya Miss, identiknya seperti itu Heeh. ya. Kalau biasanya nyantri itu nyari yang jaraknya jauh Heeh. gitu ya, identiknya seperti itu. Kalau aku sendiri sih Miss nggak terlalu mempermasalahkan jarak ya, karena aku dulu memang dari dulu ingin mengkaji ilmu di pondok pesantren. Jadi sih kalau alasanku sih dari niat ya Miss ya, niat aku kuat buat mengkaji ilmu di pondok pesantren. Jadi aku tidak terlalu mempermasalahkan jarak ya Miss. Lagipun kan aku nggak bisa seenaknya gitu ya Iya, pulang walaupun jarak deket kan namanya terikat juga sama pondok peraturan pesantren. kan Miss Iya ya. benar sekali terikat sama peraturan sih Miss gitu. Iya benar sekali gitu. Oh, menarik banget. Udah sih Miss pertanyaan dari aku. Mungkin Miss Ilmi mau lempar Iya pertanyaan? tadi kan kita challenge-nya Iya, ini ya. lempar pertanyaan. Berarti aku ini boleh kasih challenge juga ya ke Boleh, Miss boleh, Fania. Oke, boleh. aku mau kasih challenge yang pertama buat Miss Fania. Mengapa Miss Fania memilih Pondok Pesantren Al Multazam? Miss Fania ini asli Pasuruan kan ya, Iya, kelahiran bener Pasuruan. banget. Di Pasuruan tuh kalau menurut aku sih juga banyak ya Miss Pondok Pesantren di sana. Tapi kenapa kok Miss Fania tuh lebih memilih di Pondok Pesantren Al Multazam yang berada di Mojokerto ini? Iya, sedikit ceritain ya Miss. Iya ya, cerita. Iya, heeh. Seneng banget viewers. Gimana gimana Miss? Jadi awalnya dulu tuh udah pernah sempet mau masuk ya salah satu pondok pesantren di Pasuruan sih. Pas waktu udah lihat, udah survei pondok pesantrennya, ternyata pondoknya itu kayak bertolak belakang banget sama Kurang cocok gitu ya Miss sama ya? aku dan keluarga. Kayak tentang ajarannya, madzhab yang dianut, apa akidah dan semuanya pokoknya tuh kayak nggak cocok lah dan nggak srek. Kan nggak enak kan Miss ya menuntut Iya, ilmu tapi kitanya tuh nggak srek sama tempat dan keluarga juga kurang cocok gitu kurang ya. cocok juga. Jadi akhirnya mau kita mengcancel itu, coba cari-cari lagi mungkin apa namanya ada kan banyak kan Miss ya pondok pesantren, terus salah satu tetangga juga kasih saran coba lihat aja di pondok pesantren Al Multazam Mojokerto.
awalnya aku nggak pernah survei dan dia nggak pernah tahu gitu Pondok Pesantren Al Mu'tazam itu di mana tempatnya. Padahal sering lewat sini, tapi nggak tahu kalau di sini tuh Iya ada ada pondok pondok pesantren. pesantren. Emang Iya, kalau dari depan tuh kelihatan kecil tapi kalau iya bener banget. Terus soalnya Miss Fania daftar gitu ya. iya langsung daftar, baru lihat pondok pesantren Al Mu'tazam itu pas waktu tes. Tes, ya ada Iya, tesnya dulu. tes masuk dulu itu baru lihat-lihat, oh ternyata pondok pesantren Al Mu'tazam itu nggak yang aku bayangin. Kok dari depan kan kecil nih sih Kayak ya. kecil gitu ya, benar-benar Ternyata di sekali. dalamnya tuh besar banget dan ya kayak misalnya tadi, yang paling menarik dengan ini tuh bahasanya. Waktu aku tes dulu Miss ya, miss-missnya, Iya mbak-mbaknya yang mbak-mbaknya nganter, iya, yang jadi itu eh, terima tamu gitu ya, yang melayani gitu kan ya, yang ngantar bantu-bantu. kita, yang menunjukkan kita dana lokasi dan apapun itu pakai bahasa kalau bilang ke sama Iya aku dulu tuh nggak temennya. paham apa sih Iya, iya mbak-mbaknya ini nih, ngomong apa iya sih bener gitu. banget. Tapi itu jadi sesuatu yang menarik kan buat kita, Mm-mm. pengen deh bisa kayak gitu, gitu sih Miss menurut. Terus Miss Fania, eh, aku kasih challenge yang kedua nih. Mengapa Miss Fania kok bisa bertahan sampai 6 tahun? Padahal Wow. kan Miss Fania cuma bisa ya mengambil 3 tahun aja gitu, Heeh. atau kan Rata-rata, 3 tahun rata-rata biasanya kan yang lain gitu. biasanya kan ambil 3 tahun terakhir mungkin waktu SMA aja gitu ya Iya. mondok. Kalau Miss Fania gimana? Lebih ke, kan di sini udah program ya Miss dari awal kan. Program. Oh iya Iya, program unggulan itu iya kan yang program wajib unggulannya 6 kan tahun wajib itu. 6 tahun, jadi kita nggak bisa seenaknya masuk waktu MTS atau masuk waktu SMA. Jadi kan udah awal lulus dari Mm-mm. SD atau MI kan, dari sini ya harus nyampe kelas 12, nanti nyampe kelas 3 SMA baru bisa keluar. Meskipun 6 tahun tuh kayak nggak kerasa loh Miss. Iya, Padahal awalnya baru dulu sampai emang kepaksa ya. paksa banget. Tapi ya viewers kayak cepet Dijalani banget gitu, aja, heeh. dijalani aja Padahal gitu. perasaan masih kemarin kita tes. Tahun Mm-mm. 2016 ya kita kelas 7 itu. Iya, kok udah 2022 aja, jadi Cepet udah banget mau gitu. lulus, udah Ramadan edisi Ya terakhir. Allah iya bener sekali, Masya Allah Abis gitu ini ya. tuh udah menyandang nama alumni, ya Aduh itu, Allah. uh-uh. Deg-degan banget gak sih Miss keluar Ya dari zona nyaman sedih-sedih gitu. seneng gitu ya Heeh, Miss ya. bener Bener banget. sekali. Udah sih aku gitu aja sih. Kayaknya aku sih udah, Miss Fania mungkin ada pertanyaan lain. Bukan pertanyaan sih, ini cuma mau menjawab dari viewers aja. Miss Ilmi, kan Miss Ilmi udah 6 tahun kan modal di Iya sini. bener sekali. Pasti udah tahu kan ya cerita dari sejarahnya Al Multazam. Secara Al-Multazam. Iya, semuanya kan pasti punya cerita dan punya sejarah kan Iya. Miss. Mungkin Miss Ilmi bisa kasih tahu ke viewers tentang sejarahnya Pondok Pesantren Al Kan Multazam tuh kalau kayak kita tahu gimana. sejarah itu lebih Lebih mencintai iya, gitu ya, lebih tahu, lebih mencintai bener gitu. banget. Ini aku mau menjelaskan sesuai kepemahamanku aja gitu Iya, ya, iya, Miss ya. boleh, boleh. Jadi gini, Pondok Pesantren Al-Multazam itu didirikan oleh Kiai Haji Makinuddin Komari, tepatnya pada tanggal 25 September 1994 atau 19 Rabiul Awal 1415 Hijriah. Awalnya dulu itu Miss, Pondok Pesantren Al-Multazam itu hanya sebuah madrasah diniyah yang santrinya tuh hanya warga-warga kampung sekitar gitu. Awalnya itu seperti itu. Akhirnya Abah Makin itu membentuk lembaga-lembaga baru ya kayak lembaga MTS Al-Multazam, SMP Al-Multazam, dan juga lembaga SMAS Al-Multazam. Dan sekarang itu juga ada lembaga diniyah dan juga lembaga pengembangan bahasa asing itu yang Oh bilingual iya. itu Miss. Ya, karena beliau Abah Makin itu memang menginginkan santrinya yang salafi mengerti tentang ilmu agama dan juga yang modern, yakni mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap berpegang teguh pada agama gitu sih Miss ya. Terus sekarang itu Miss lebih hebatnya lagi dan alhamdulillahnya lagi, Pondok Pesantren Al-Multazam itu sekarang udah ada 3 cabang Miss. Wow. Al-Multazam 1 itu yang khusus putri, yang Mm-mm. sekarang ini Ya. ada Al-Multazam 2 itu yang khusus putra, dan Al-Multazam 3 itu khusus yang tahasus dan tahfizul Quran, yang ingin fokus menghafalkan Al-Quran gitu sih Miss. Mungkin viewers di rumah itu kepo, Miss, penasaran tempatnya di mana sih? Mungkin bisa kan, mungkin ada yang mau mondok terus mau survei atau mau pendaftaran. Bisa nggak Miss Ilmi jelaskan tempatnya lah, di mana, desa apa atau kecamatan apa Oh gitu, ya, Miss? lokasi gitu ya Iya, Miss ya. bener banget. Lokasi lengkapnya ya. Kalau ya aku mau kasih, mungkin nanti ada viewers-viewers yang ingin tahu atau Pengen survei-survei survei, iya. tentang Al-Multazam. Kalau yang Al-Multazam 1 ini yang khusus putri itu di Jalan Raya Kepuanyar nomor 24, Mojoanyar, Mojokerto, Jawa Timur.
Kalau yang Al-Multazam 2 itu di Jalan Pertanian nomor 1, Sambiroto, Suko, Mojokerto. Kalau yang Al-Multazam 3 ini tuh yang khusus tahfiz Iya, dan tahfizul Quran. Mungkin viewers di rumah ada yang pingin fokus menghafalkan Al-Quran, boleh dicek atau disurvei, bisa survei ke Jalan Cinde Baru nomor 8, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Gitu sih, wah, Miss. Ya. ada 3 cabang ya, Miss. 3 cabang, Padahal alhamdulillah dulu itu sekali. cuma madrasah dinia yang Madrasah dunia. santrinya tuh cuma orang-orang Iya, kampung. Jadi terus sekarang sekarang itu, itu santrinya jadi ustadz-ustadz itu loh, yang oh iya ustadz-ustadz iya bener banget. ustadz dan kita itu nulis Iya, ternyata santrinya Abah Makin, Masya wah nggak Allah nyangka banget gitu. banget ya. Sekarang mereka sudah sukses Mm-mm. gitu ya, Miss Padahal ya. cuma madrasah dinia sekarang udah Mm-mm. berkembang sampai 3 cabang dan santrinya dari luar daerah juga kan, Miss. Alhamdulillah sekali. Tapi Miss, Iya. aku tuh masih agak kepo-kepo gitu. Aku ya mungkin tahu ya dari mulut ke mulut gitu Mm-mm. ya, tentang kenapa sih kok namanya dikasih nama Al-Multazam. Iya ya, ini banyak Kenapa juga kok yang nggak tanya. dikasih nama Al-Madinah gitu mungkin, Iya, atau Al-Yaminah? Kenapa kok harus Al-Multazam gitu? ya benar. Kalau menurut pendapat Misfanya sendiri, menurut kepemahamannya Misfanya gimana? Ini sih dari mulut ke mulut juga ya, Iya, Miss. Tapi aku sempat baca salah satu buku eh, kayak buku kelulusannya Miss iya. dulu yang ada yang menjelaskan tentang seluk-beluknya Al-Multazam. Jadi pas waktu itu kalau enggak salah Abah Makinuddin Komari atau pendiri dan juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Multazam itu sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Waktu itu Abah itu sedang berdoa dan bermunajat di depan pintu Ka'bah kalau enggak salah. Mm-mm. Abah itu dalam hatinya tuh kayak takjub banget akan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya. Iya, iya. Terus Abah itu punya keinginan suatu saat waktu beliau kembali ke tanah air selesai melakukan ibadah haji, beliau juga ingin membuat bangunan seperti halnya Nabi Ibrahim dan Yang menjadi putranya. incaran banyak orang Iya, gitu yang ya, menjadi Miss rujukan ya. banyak orang juga. Benar sekali. Tapi Abah itu masih bingung mau dikasih nama apa, kan nggak sembarangan Miss ya. Kalau Iya. ngasih nama itu harus punya asal usulnya, harus punya filosofi dan maknanya juga. Setelah dari depan pintu Ka'bah apa sedikit bergeser ke Multazam. Itu loh Multazam Miss yang yang tempat tempat mustajab. mustajabah untuk berdoa Iya, itu bener ya. banget. Itu kan barang siapa yang berdoa di situ, insya Allah kan doanya kan diijabah Mm-mm. sama Allah. Bahkan Allah berjanji gitu, Miss ya, Iya. malah siapa yang berdoa di situ pasti mustajabah doanya. Akhirnya Abah itu berdoa, enggak sih, kayak kepikiran gitu aja. Gimana kalau pondok pesantren atau bangunan yang mau dibangun ketika kembali ke Indonesia itu diberi nama Multazam. Jadilah pondok pesantren Al Multazam ini. Dikasih al itu ya, Iya, mungkin lebih al yang lebih menegaskan. makrifat, yang lebih Mm-mm. khusus gitu ya, Iya, Miss ya gitu. jadi Al Alhamdulillah jadi Multazam. kesampaian sampai Iya. saat ini, ya Jadi Allah. apa itu berkeinginan siapapun yang berdoa di Pondok Pesantren Al Multazam, siapa yang punya keinginan di Pondok Pesantren Al Multazam itu bisa tercapai satu persatu Amin. doanya dan dijabah oleh Allah. Mustajabah lah Miss Iya. tempatnya. Semoga ya tempat ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh beliau. Iya, benar Bisa banget. siapa saja yang di sini yang bercita-cita di Pondok Pesantren Al Multazam, ke seluruh keluarga besar Al Multazam bisa diijabahi oleh Allah. Amin, amin, amin. Doa-doanya. Itu aja sih, Miss. Iya, mungkin Miss Mungkin Rumi mau menambahkan sesuatu? cukup sih, Miss. Aku juga Cukup. dengar-dengar ya kayak gitu. Kalau Iya. nggak salah itu Abah Haji dulu itu pada tahun 1994. Ya, kayaknya Wow. itu sih, Miss. Iya. Ya, itu kan ya, Miss Iya, ya. pertama kali apa? Kayaknya udah selesai deh, Miss. Kita sudah lama sekali nih Iya, berbincang-bincang. benar. Padahal tadi Nah, mau bahas seluk-beluk jadi tanya kenapa Miss lebih iya. mondok lah. Emang kalau membahas Amtazam Iya, itu nggak nggak ada ada habisnya. habisnya. Iya. Udah Mungkin sih Miss. sudah waktunya kita untuk undur diri ya, viewers. Pamit undur diri. Sampai di sini dulu podcast kita. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Altas dengan topik-topik yang lebih menarik selanjutnya. Tetap di podcast Altas ngopi yuk. Ngobrol happy bareng santriwati. Ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, subscribe, like, and comment.